ada aja nih. Klarifikasinya nih. Aduh. Gini, sebetulnya itu cerita lama. Dengan adanya waktu itu April yang tidak ya. Aduh. Gini, sebetulnya itu cerita lama. Dengan adanya waktu itu April yang tidak ya, susah punya anak beberapa tahun ya, 1,5 tahun kurang lebih saya menjalani dengan April. April selalu bilang sama saya, udah kamu poligami aja, kamu cari istri lagi. Nah, supaya punya anak, supaya dapat anak, karena dia kasihan sama saya. Anak udah banyak, ya. Nah, setelah saya dapat anak sekarang, saya justru menyesal. Kenapa kesempatan itu tidak saya ambil dulu? Ini pelajaran ya buat lu orang ya, kalau ada kesempatan ambil aja. Ini juga pelajaran buat perempuan. Kalau nawarin ke suami itu di saat lihat suaminya. Iya, pertama lihat suaminya, kedua juga di saat-saat yang emang kita lagi dalam keadaan yang sentimental tuh berdua tuh kayak ya Allah gitu, lagi bermunajat gitu ya. Jadi mau ditawarin apapun pasti jawabannya dia adalah ya aku sama kamu aja gitu. Sekarang udah berubah pikiran jadi ngelarang ya mungkin. Iya itu dia makanya. Kalau ngelarang sih enggak, tapi rasanya doanya lebih pengen corona pergi aja sih dibandingin dapetin madu ya kan. Iya, madu asli sama madu palsu gimana bedanya? Kalau madu asli dibawa ke rumah, yang di rumah marah-marah. Ah itu madu asli. Berarti pas jawab yang kemarin itu beneran enggak? Iya itu memang benar-benar saya nggak mau, karena dia tawarin terus. Karena gini, kondisinya memang kondisi yang nggak mungkin lah gua tinggalin atau gua istri gua duain sementara dia juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan anak dari gue. Terus ya mau nggak mau kan pasti gue support, gue berikan juga semangat. Enggak lah, aku tetap ada bersama dengan kamu, kita berjuang bareng-bareng gitu. Direkam lo ini, Tat? Iya makanya dulu. Dulu kan gitu kan. Dulu kan gitu. Nah sekarang ya dia sudah sadar gitu kan, sudah sadar bahwa keadaannya tidak seperti yang dulu. Jadi sebetulnya cerita tentang boleh poligami itu ini cerita dulu. Iya, lagian ini kan beritanya beredar kan 2 kali Abdul Jasmine mengalahkan Ustadz poligami gitu. Nah yang kedua itu mau meninggal ya, mimpi mau meninggal tiga hari terusan gitu. Jadi sampai aku kasihin nanti kalau misalkan aku nggak ada, nah posisinya gitu ya, ada sebab akibat. Emang waktu itu berapa kali disuruhnya Pak Ustadz? Berapa kali nyuruh untuk poligami? Jadi waktu itu pertama kan soal yang April divonis nggak punya anak, susah punya anak. Yang kedua waktu itu April tuh mimpi, saya kan sering buat keluar kota. Dia mimpi, saya bilang udahlah itu cuma mimpi aja kok, mimpi dikafanin, mimpi meninggal. Sampai kemudian 3 kali berturut-turut, akhirnya dia bilang, Dik, nanti kalau aku meninggalnya, aku nggak tahu nih udah 3 kali nih mimpi ini datang terus ke aku wasiatkan sama kamu, apa yang aku punya sumbangin. Ya, sumbangin bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat yatim dan lain sebagainya. Nah yang kedua, kamu nikah lagi, cari perempuan yang cantik kata dia. Kemudian yang soleha, kalau bisa hafal Quran. Biar apa? Biar bisa ngejagain anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti bahagia kumpul sama kita lagi di sorga. Nah waktu itu ya dia nangis cerita sama saya. Saya kasih semangat sama dia. Lama-lama saya yang sedih. Kok ini nggak jadi nih wasiatnya terlaksana. Ya artinya panjang umur gitu kan. Alhamdulillah. Itu mimpi pas jadi tahun 2 tahun lalu. Itu mimpi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Anak masih 1 ya kan. Ya. Terus waktu itu kan Ustadz doanya tuh dia baik banget kan, pas aku nangis-nangis terus dia bilang, enggak sayang, kamunya nggak meninggal, tapi yang pergi adalah kejelekannya, keburukannya gitu. Amin. Ya, alhamdulillah Allah ijabah tuh. Sampai sekarang masih sehat. Terus yang pergi insya Allah keburukannya gitu ya. Tapi ada yang nyesel karena waktu itu nggak bilang iya. Kalau sekarang diizinkan nggak? Aduh. Kalau sekarang ini tadi yang aku bilang, mendingan kita sama-sama berdoa biar corona pergi ya kan, biar kita semua sehat terus bisa. Saya mau, tapi harus April yang nyariin. Ya Allah. Ya saya
soalnya kan sibuk di rumah sama anak, jadi nggak Bingung bisa mau nyariin ya. Alasan Jadi dia banget. iseng banget tuh nanya begini loh. Lagian beritanya tuh April Jasmine suruh Ustadz Somad poligami 2 kali. Aku tuh sampai ketawa gitu, ya ampun, ini kan kesannya bininya enak banget sama lakinya. Sampai Sana disuruh poligami, sana poligami, itu gitu. bahasa halusnya untuk musir ya sebenarnya. Musir. Dia soalnya cari lagi deh bini yang lain. Cari sama dia. Saking enaknya, tapi enggak. Enggak lah. Padahal nggak begitu lah. Artinya berita itu punya dua pandangan. Ada yang menyebut keren banget sih ini perempuan. Yang kedua, Allah tuh udah enak banget kalau itu perempuan sama lakinya. Sampai lakinya disuruh poligami. Persepsinya banyak. Banyak persepsi sebetulnya dari setiap pemberitaan itu. Lihat soal Mbak April yang wah kayaknya hebat banget. Gimana? Sampai segitunya. Mbak April makin juga nanti. makin dia seperti ini, makin dia hebat, makin dia sabar menghadapi saya, sabar menerima saya. Tentu ya saya juga harus lebih lebih menjaga lah. Seperti itulah harusnya ya. Ya namanya manusia kan ujian, cobaan ada saja. Tapi dia selalu menguatkan saya, bersabar dengan apapun keadaan saya. Ya mudah-mudahan ini jadi lem perekat di antara kita untuk mengisi segala kekurangan yang bisa jadi. Kekurangan saya ya dimaklumi oleh April, kekurangan April juga dimaklumi oleh saya dengan apa? Dengan kelebihan masing-masing. April yang sabar menghadapi saya pun juga mungkin dengan kekurangan April saya juga sabar. Jadi ya dinikmatin aja gitu.